Pintu rumah makan Joseph terbuka dan dua orang pria berjalan masuk. Mereka duduk di depan konter. "Anda ingin pesan apa?" tanya Patrick pada mereka. "Aku tidak tahu. Kamu ingin makan apa?" "El," ujar salah satu dari mereka. "Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu ingin makan apa," ujar El. Di luar hari mulai gelap dan lampu-lampu jalanan mulai menyala. Kedua pria yang berada di konter tersebut masih melihat menu. Di ujung lain konter, Frediko memandang mereka. Dia sedang berbicara dengan Patrick ketika mereka datang. "Aku ingin makan tenderloin babi panggang dengan saus apel dan kentang tumbuh," kata pria pertama. "Maaf, menu tersebut belum siap," kata Patrick. "Mengapa kamu menaruhnya di dalam daftar menu? Menu itu untuk makan malam. Anda bisa mendapatkan pada pukul 6. Ujar Patrick menjelaskan sambil melihat jam dinding yang berada di belakang konter. "Sekarang pukul 5, ujar Patrick. "Jam menunjukkan pukul 5 lebih 20 menit, ujar pria kedua. "Jam itu 20 menit lebih cepat," ujar Patrick menjelaskan. "Oh, ternyata seperti itu. Lalu apa yang bisa kamu berikan untukku sekarang?" ujar pria pertama. "Saya bisa memberikan Anda segala jenis sandwich. Anda bisa memesan ham dan telur, bacon dan telur, hati dan bacon, atau steak," ujar Patrick. "Beri aku kroket ayam dengan kacang polong hijau dan krim saus serta kentang tumbuh. Itu menu untuk makan malam. Kami ingin apa saja. Kami ingin makan." Seperti itukah caramu bekerja?" ujar pria pertama dengan suara yang naik 1 oktav karena kesal. "Saya bisa memberikan Anda ham dan telur, bacon dan telur, hati. Aku ingin ham dan telur," ujar pria yang bernama El memotong ucapan Patrick. Dia mengenakan topi derby dan mantel hitam dengan kancing di dada. Wajah kecil, putih, dan dia memiliki bibir yang ketat. Dia mengenakan syal dan sarung tangan sutera. "Beri aku bacon dan telur juga," ujar pria lainnya. Dia hampir sama tinggi dengan pria yang bernama El. Wajah berbeda, tetapi pakaian mereka sama. Keduanya mengenakan mantel yang terlalu ketat untuk ukuran badan mereka. Mereka duduk dengan badan yang menyorong ke depan dan siku mereka berada di atas konter. "Aku ingin memesan minuman," ujar El. "Ada silver beer, bevo, ginger ale," ujar Patrick. "Maksudku minuman apa saja yang kamu punya," ujar El. "Itu saja, seperti yang aku katakan tadi," jawab Patrick. "Kota ini sangat panas. Dinamakan apa kota ini?" tanya pria yang lainnya. "Summit," ujar Patrick. "Kamu pernah mendengar nama itu?" tanya El pada temannya. "Tidak," jawab temannya. "Apa yang kamu lakukan di sini setiap malam?" tanya El. "Mereka makan malam. Biasanya orang-orang datang ke sini untuk makan malam bersama-sama," jawab temannya. "Itu benar," ujar Patrick. "Apakah benar seperti itu?" tanya El pada Patrick. "Tentu," jawab Patrick. "Kamu anak yang cukup pintar bukan?" "Bisa dibilang begitu," ujar Patrick. "Ya, kamu ternyata tidak terlalu pintar. Benar kan, El?" tanya temannya kepada El. "Dia bodoh," ujar El. "Siapa namamu?" El berpaling ke arah Frediko. "Frediko, anak pintar lainnya. Tidakkah dia pintar, Lace?" ujar El. "Kota ini penuh dengan anak-anak yang pintar," ujar Lace. Patrick meletakkan 2 piring di atas konter. Satu berisi ham dan telur. Piring lainnya berisi bacon dan telur. Dia juga meletakkan 2 piring kentang goreng sebagai pelengkap, lalu dia berjalan masuk ke arah dapur. "Yang mana punyamu?" Lace bertanya kepada El. "Tidakkah kamu ingat? Ham dan telur. Anak yang pintar," ujar Lace. Dia menyorongkan badannya ke depan dan mengambil ham dan telur. Kedua orang itu makan dengan masih mengenakan sarung tangan. Patrick memperhatikan mereka makan. "Apa yang kamu lihat?" tanya Lace sambil menatap ke arah Patrick. "Tidak ada." "Sialan kamu. Kamu menatapku tadi. Mungkin anak ini bermaksud bercanda, Lace," ujar El. Patrick pun tertawa. "Kamu jangan tertawa. Kamu tidak boleh tertawa." "Mengerti," ujar Lace gusar sambil menatap ke arah Patrick. Baiklah,"
ujar Patrick menghentikan tawanya. Jadi dia berpikir tidak ada masalah. Dia pikir semuanya baik-baik saja. Itu bagus, ujar Lei sambil berpaling ke arah semua orang. Oh, dia seorang pemikir, ujar Elle sambil melanjutkan makan. Siapa nama anak pintar yang berada di sudut konter itu? Tanya Elle pada Leis. Hei, anak pintar, sini kamu, temani teman kamu ini, ujar Leis memanggil Frediko. Apa maksudmu? Tanya Frediko. Lebih baik kamu kesini, anak pintar, ujar Elle. Frediko berjalan mengitari konter menuju ke arah Patrick. Apa maumu? Tanya Patrick. Bukan urusanmu, siapa yang ada di dapur, ujar Elle. Seorang berkulit hitam. Apa maksudmu dengan orang berkulit hitam? Orang berkulit hitam itu yang memasak. Suruh dia ke sini. Apa maksudmu? Suruh saja si kulit hitam itu ke sini. Menurutmu, di mana kamu berada saat ini? Tanya Patrick kepada mereka. Kami tahu dengan baik di mana kami berada. Apakah kami nampak begitu tolol? Teriak Leis geram. Kamu konyol, Leis. Untuk apa berdebat dengan anak ini? Hei, dengar. Suruh orang kulit hitam itu ke sini sekarang, ujar Elle kepada Patrick. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Tanya Patrick. Tidak ada. Gunakan otakmu, anak pintar. Apa yang akan kami lakukan pada orang kulit hitam itu? Lucas, kesini sebentar, panggil Patrick sambil membuka pintu dapur. Ada apa? Tanya Lucas setelah pintu dapur terbuka. Seorang berkulit hitam muncul di hadapan dua pria tersebut. Baiklah, hitam, kamu berdiri di sana, ujar Elle. Lucas, si pria kulit hitam yang masih menggunakan celemek, melihat ke arah dua pria tersebut. Ya, Tuan, ujar Lucas patuh. Elle turun dari kursi konter tersebut. Aku ingin masuk ke dapur dengan si hitam dan anak pintar ini, ujar Elle sambil menunjuk ke arah Frediko. Kamu kembalilah ke dapur, hitam. Dan kamu pergilah bersama si hitam, anak pintar. Pria kecil tersebut berjalan menyusul Lucas dan Frediko menuju ke arah dapur. Dan pintu dapur pun ditutup. Pria yang bernama Leis duduk di konter berhadapan dengan Patrick. Dia tidak melihat ke arah Patrick, tetapi pada cermin yang dipasang sepanjang bagian belakang konter. Joseph telah mengubah salon ini menjadi sebuah restoran. Nah, anak pintar, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Tanya Leis sambil bercermin. Apa yang kamu inginkan? Tanya Patrick. Hei, Elle, anak pintar ini ingin tahu apa yang kita inginkan, teriak Leis. Kenapa kamu tidak mengatakan padanya apa yang kita inginkan? Suara Elle terdengar dari arah dapur. Menurutmu, apa yang kami inginkan? Aku tidak tahu. Apa menurutmu? Leis terus berbicara sambil bercermin. Aku tidak akan mengatakannya. Hei, Elle, anak pintar ini tidak mau mengatakan pendapatnya, teriak Leis lagi. Aku bisa mendengarmu. Baiklah, ujar Elle dari dalam dapur. Dia membuka pintu dapur selebar-lebarnya agar piring-piring hidangan bisa lewat. Dia juga membawa sebotol saus. Dengar, anak pintar, berdirilah sedikit menjauh dari bar, ujar Elle dari dalam dapur kepada Patrick. Dan kamu, bergeserlah sedikit ke arah kiri, Leis. Elle seperti seorang fotografer yang sedang mengatur untuk berfoto bersama. Katakan padaku, anak pintar, menurutmu apa yang akan terjadi? Tanya Leis pada Patrick. Patrick terdiam, dia enggan mengatakan apa-apa. Aku akan memberitahumu, kami akan membunuh orang Swedia. Apakah kamu mengenal orang Swedia bernama Danish Pearson? Ujar Leis sambil mengajukan pertanyaan kepada Patrick. Ya, dia datang ke sini untuk makan malam setiap hari, kan? Kadang-kadang dia datang ke sini. Dia datang ke sini pukul 6 sore. Benar kan? Jika dia datang, kami tahu semua itu. Anak pintar, bicara hal lain saja. Apakah kamu sering pergi ke bioskop? Ujar Leis. Sesekali. Kamu harus lebih sering ke bioskop. Film-filmnya bagus untuk anak pintar sepertimu. Mengapa kalian ingin membunuh Danish Pearson? Apa yang pernah dia lakukan terhadap kalian? Tanya Patrick. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan sesuatu kepada kami. Dia belum pernah melihat kami. Kalian hanya ingin membunuhnya begitu saja. Tanya Patrick. Kami akan membunuhnya untuk seorang teman. Hanya membantu seorang teman.
Anak pintar. Tutup mulutmu, Lace. Kamu terlalu banyak bicara. Teriak Elle dari dalam dapur. Ya, aku hanya ingin menghibur anak pintar ini. Benar kan? Anak pintar. Kamu terlalu banyak bicara. Ujar Elle. Si hitam dan anak pintar yang bersamaku telah terhibur oleh diri mereka sendiri. Aku telah mengikat mereka seperti sepasang gadis di biara. Aku rasa kamu berada di sebuah biara. Kamu tidak pernah tahu. Patrick memandang jam dinding. Jika ada yang datang, katakan pada mereka bahwa si juru masak sedang libur. Dan jika mereka bersikeras ingin makan, katakan pada mereka bahwa kamu sendiri yang akan memasak untuk mereka. Apakah kamu mengerti? Anak pintar. Baiklah, lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap kami setelah itu? Tanya Patrick. Itu tergantung. Tidak ada seorang pun tahu apa yang terjadi setelahnya. Ujar Lace. Patrick melihat jam dinding. Sekarang pukul 6:15. Pintu depan terbuka dan seorang pengendara motor masuk. Hai, Patrick, bisakah aku memesan makan malam? Lucas sedang libur hari ini, jadi tidak ada makan malam. Ujar Patrick ke si pengendara motor tersebut. Baiklah, aku lebih baik pergi saja. Ujar si pengendara motor tersebut. Patrick melihat jam dinding kembali. Sekarang jam 6:20. Tindakan yang tepat, anak pintar. Kamu memang seorang gentleman. Ujar Lace. Dia tahu aku akan meledakkan kepalanya bila dia salah bicara. Ujar Elle dari dalam dapur. Kamu jangan begitu. Elle, dia anak yang baik. Aku menyukainya. Ujar Lace. Dia tidak datang. Ujar Patrick ketika melihat jarum jam berada di pukul 6:55. Terlihat ada dua pelanggan lain yang datang. Patrick masuk ke dapur untuk membuatkan sandwich ham dan telur permintaan salah satu pelanggan tersebut. Di dalam dapur, dia melihat Elle dengan topi derby miring ke belakang sedang duduk di bangku samping pintu masuk dengan moncong senapan menempel pada pangkuannya. Freddy Cow dan Lucas terikat saling membelakangi di sudut dapur dengan mulut tersumpal handuk. Patrick telah selesai membuat sandwich dan membungkusnya dengan kertas minyak. Dimasukkannya sandwich tersebut ke dalam sebuah tas dan membawanya ke konter. Seorang pria membayarnya, lalu pergi. Anak ini bisa mengerjakan apa saja. Dia bisa memasak dan segalanya. Kamu bisa membuat para gadis menjadi istri yang beruntung. Ujar Lace memuji Patrick. Benarkah? Tetapi temanmu, Danish Peterson tidak datang. Ujar Patrick. Kami akan menunggu 10 menit lagi. Ujar Lace. Lace memandang cermin dan jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 7:05. Ayo, Elle, lebih baik kita pergi. Dia tidak datang. Teriak Lace. Lebih baik menunggu 5 menit lagi. Teriak Elle dari dalam dapur. Dalam 5 menit seorang pria masuk, dan Patrick segera menjelaskan bahwa Lucas si juru masak sedang libur karena sakit. Mengapa kamu tidak mencari juru masak lainnya? Kamu kan sedang menjalankan bisnis sebuah restoran. Ujar pria tersebut sambil berlalu pergi. Ayolah, Elle. Ujar Lace. Bagaimana dengan mereka? Tanya Elle kemudian. Mereka baik-baik saja. Ujar Lace. Kamu pikir begitu? Tentu saja, ini tidak akan menjadi masalah. Aku tidak menyukai keputusanmu. Kamu ceroboh dan terlalu banyak bicara. Ujar Elle. Ah, sialan. Kita harus tetap tenang kan? Dengan bicara, kita bisa tetap tenang. Ujar Lace dengan gusar. Tetapi kamu terlalu banyak bicara yang tidak penting. Semuanya sama saja. Ujar Elle. Dia keluar dari dalam dapur. Laras senapannya terlihat menonjol sedikit di bawah pinggang mantelnya yang ketat. Dia meluruskan mantelnya dengan tangan yang masih mengenakan sarung tangan. Sampai jumpa, anak pintar. Kamu sangat beruntung hari ini. Ujar Elle pada Patrick. Itu benar, kamu sesekali harus bermain balapan, anak pintar. Lalu kedua pria pergi meninggalkan restoran tersebut. Patrick melihat mereka melalui jendela. Mereka berjalan melewati lampu yang melengkung dan kemudian menyeberang jalan. Topi derby mereka seperti tim Vadvel. Patrick pergi ke belakang melalui pintu ayun masuk ke dapur dan melepaskan ikatan Freddy Cow dan Lucas. Aku tidak ingin seperti ini lagi. Aku tidak mau seperti ini lagi. Ujar Lucas si juru masak frustasi. Freddy Cow berdiri. Mulutnya tidak pernah disumpal handuk sebelumnya. Katakan, apa-apaan ini?
Ujar Freddy Cole mencoba bersikap tegar. Mereka akan membunuh Dennis Peterson. Mereka akan menembaknya ketika dia datang untuk makan di sini. Ujar Patrick menjelaskan. Dennis Peterson? Iya. Si juru masak meraba ujung-ujung bibirnya dengan gemetar karena panik. Mereka semua telah pergi? Tanya Lucas. Ya, mereka semua telah pergi sekarang. Jawab Patrick. Aku tidak suka ini. Sama sekali tidak suka. Ujar Lucas. Dengar, kamu lebih baik pergi menemui Dennis Peterson. Ujar Patrick kepada Freddy Cole. Baiklah. Ujar Freddy Cole. Lebih baik kita jangan ikut campur dalam hal ini. Lebih baik kita menghindarinya. Ujar Lucas yang masih merasa takut. Jangan pergi bila kamu tidak benar-benar menginginkannya. Ujar Patrick. Kamu tidak akan selamat bila kamu ikut campur. Kalian jangan ikut campur. Ujar Lucas memperingatkan. Aku akan menemuinya. Di mana dia tinggal? Ujar Freddy Cole kepada Patrick. Kalian dalam masalah. Kalian benar-benar dalam masalah. Ujar Lucas panik mendengar keputusan Freddy Cole. Dia tinggal di rumah Costhurst. Ujar Patrick menjawab pertanyaan Freddy Cole. Aku akan segera pergi ke sana. Di luar, lampu melengkung bersinar melalui cabang-cabang pohon yang tidak berdaun. Freddy Cole berjalan menyusuri jalanan dan berbelok di lampu melengkung selanjutnya. 3 rumah berjejer di jalan adalah rumah Costhurst. Freddy Cole menaiki 2 undakan dan menekan bel. Seorang wanita membuka pintu. Apakah Dennis Peterson tinggal di sini? Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Ya, jika dia ada di dalam. Freddy Cole mengikuti wanita itu menaiki tangga dan menuju ke ujung koridor. Lalu wanita itu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya si empunya kamar. Aku, Freddy Cole. Masuk. Freddy Cole membuka pintu dan masuk ke dalam kamar kos tersebut. Dennis Peterson sedang berbaring di tempat tidur dengan berpakaian lengkap. Dulu dia adalah petinju kelas berat. Tubuhnya terlalu besar untuk ukuran ranjangnya. Dia berbaring dengan kepala tersanggah di atas 2 buah bantal. Dia tidak melihat Freddy Cole. Sambil memejamkan mata, dia pun bertanya, "Ada apa?" "Tadi aku sedang berada di restoran Joseph's. Lalu datang 2 orang ke dalam restoran dan mengikatku beserta si juru masak. Mereka berkata bahwa mereka akan membunuhmu." Ujar Freddy Cole memulai penjelasannya. Terdengar menggelikan ketika Freddy Cole mengatakan hal itu. Dennis Peterson hanya diam, tidak mengatakan apa-apa. "Mereka mengikat kami di dapur. Mereka bilang akan menembakmu ketika kamu datang untuk makan malam." Ujar Freddy Cole melanjutkan penjelasannya. Dennis Peterson masih terdiam sambil memandangi dinding. Patrick berpikir, aku lebih baik menemuimu dan mengatakan hal ini. Lanjut Freddy Cole. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal ini. Ujar Dennis Peterson. Aku akan memberitahumu seperti apa mereka. Aku tidak ingin tahu seperti apa mereka. Terima kasih sudah datang dan mengatakan hal ini kepadaku. Ujar Dennis Peterson sambil terus memandangi dinding kamar. Tidak apa-apa. Ujar Freddy Cole sambil melihat pria besar itu yang masih berbaring di atas ranjang. Tidakkah kamu ingin aku pergi dan melapor ke polisi? Tanya Freddy Cole. Tidak perlu. Percuma saja dan tidak ada gunanya melapor. Ujar Dennis Peterson. Tidak adakah sesuatu yang bisa aku lakukan? Tidak ada. Mungkin itu hanyalah gertakan saja. Tidak, ini bukan hanya sebuah gertakan. Dennis Peterson berguling, menghadap ke arah dinding. Satu-satunya jalan adalah, aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku telah berada di sini sepanjang hari. Ujar Dennis sambil menatap ke arah dinding. Tidak bisakah kamu pergi keluar kota? Tidak bisa. Aku merasa sudah cukup lelah untuk lari dan menghindar. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Ujar Dennis Peterson. Tidak bisakah kamu memikirkan cara lain untuk menghindar daripada menunggu untuk dibunuh? Tidak ada. Aku yang bersalah. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Mungkin aku akan keluar beberapa saat lagi. Ujar Dennis dengan suara datar. Aku lebih baik kembali dan menemui Patrick. Ujar Freddy Cole. Baiklah, sampai jumpa dan terima kasih sudah datang. Ujar Dennis Peterson tanpa melihat ke arah Freddy Cole. Freddy Cole berlalu pergi. Saat dia menutup pintu, dia masih melihat Dennis Peterson berpakaian lengkap, berbaring di atas ranjang dan menghadap ke dinding. Dia berada di kamarnya sepanjang hari.
Ujar pemilik kos saat Frediko berjalan menuruni tangga. Aku rasa dia sakit. Aku bilang padanya agar dia keluar untuk berjalan-jalan menikmati musim gugur yang bagus seperti ini. Tetapi dia tidak ingin pergi. Dia tidak ingin pergi keluar. Ujar Frediko. Aku merasa sedih karena dia merasa tidak enak badan. Dia seorang pria yang baik dan kamu tahu, dia dulunya adalah seorang petinju. Ujar wanita pemilik kos tersebut. Aku tahu itu. Ujar Frediko. Kamu tidak akan pernah tahu itu. Kecuali dari wajahnya, dia orang yang lembut. Ujar pemilik kos sambil berkata di dekat pintu. Baiklah, selamat malam Ibu Hirsch. Ujar Frediko. Aku bukan Ibu Hirsch. Ibu Hirsch adalah pemilik tempat ini. Aku hanya penjaga di tempat ini. Dan namaku adalah Ibu Bella. Ujar wanita tersebut. Baiklah, Ibu Bella, selamat malam. Ujar Frediko. Selamat malam. Ujar wanita tersebut. Frediko berjalan menyusuri jalan gelap hingga tiba ke sudut jalan di bawah lampu melengkung dan kemudian berjalan menuju restoran Joseph. Terlihat Patrick di belakang konta. Kamu sudah kembali? Apakah kamu bertemu dengan Danish? Tanya Patrick begitu melihat kedatangan Frediko. Ya, dia berada di kamarnya dan tidak ingin keluar. Lucas membuka pintu dari dapur begitu mendengar suara Frediko. Aku bahkan tidak mendengarnya. Ujar Lucas dan menutup pintu kembali. Apakah kamu mengatakan padanya tentang rencana pembunuhan itu? Tanya Patrick. Tentu, aku sudah mengatakannya, tetapi dia bilang bahwa dia tahu semua ini. Apa yang akan dia lakukan? Tidak ada. Mereka akan membunuhnya. Aku merasa bahwa mereka tidak benar-benar akan membunuhnya. Dia pasti terlibat sesuatu di Chicago. Aku rasa begitu. Ujar Frediko. Ini sungguh bukan hal yang baik. Ini hal yang mengerikan. Ujar Frediko. Mereka menghentikan percakapan. Patrick mengambil sebuah handuk, lalu bergegas membersihkan konter. Aku penasaran. Apa yang telah Danish Peterson lakukan? Ujar Frediko. Mengkhianati seseorang. Untuk itulah mereka memburunya untuk dibunuh. Aku ingin pergi keluar kota. Ujar Frediko tiba-tiba. Ya, itu hal baik untuk dilakukan. Ujar Patrick menanggapi. Aku tidak habis pikir dengan Danish Peterson yang sedang menunggu di kamarnya dan mengetahui bahwa dia akan dibunuh. Ini terlalu mengerikan. Ya, kamu lebih baik tidak usah memikirkannya. Ujar